Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan pada sampai hari ini. Tak lupa sholawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Yang terhormat Bapak Rizky Reynaldi Pramasya SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Alvindo Ramadan sebagai moderator. Yang kedua ada Eva Juliana dan yang terakhir rekan saya Mela Octavia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama. Adapun susunan acara untuk presentasi kali ini, yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua pembacaan materi, dan yang ketiga penutup. Marilah kita bersama-sama membuka pemaparan materi kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara selanjutnya pembacaan materi. Pertama yang akan dibaca oleh rekan saya Eva Juliana. Kepada Eva, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Eva Juliana akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai pengertian AMDAL dan manfaat AMDAL. Yang pertama adalah pengertian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, AMDAL adalah penilaian dampak positif dan negatif dari suatu proyek atau pembangunan yang melingkupi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Atau dapat diartikan, AMDAL adalah studi atau penilaian dari sebuah pembangunan yang bersifat positif, baik bagi lingkungan, atau negatif, buruk bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, manfaat dari analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bisa dirasakan oleh pemerintah, oleh pemilik proyek, oleh pemilik modal, dan juga oleh masyarakat. Salah satu contoh manfaat bagi pemerintah adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan ini dapat dicegah. Kemudian bagi pemilik modal, manfaatnya adalah salah satu contohnya, pihak bank atau pemilik modal bisa meminjamkan atau tidak ragu dalam berinvestasi dengan proyek pembangunan. Yang kemudian adalah manfaat dari pemilik proyek sendiri, salah satu contohnya adalah untuk meyakinkan pemerintah, pemilik modal, dan juga masyarakat bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian bagi masyarakat sendiri, manfaatnya adalah sebagai informasi bahwa pembangunan tersebut memang tidak merusak dan mencemari lingkungan. Demikian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mela Octavia. Kepada Mela, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri kedua. B. Alur penyusunan AMDAL. 1. Proses penapisan screening wajib AMDAL. Proses penapisan screening wajib AMDAL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. 2. Proses pengumuman. Proses pengumuman setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya pada masyarakat sebelum pemeriksaan melakukan penyusunan AMDAL. 3. Proses pelingkupan atau scooping. Proses pelingkupan pelingkupan merupakan suatu proses awal dini untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan.
4. Penyusunan dan penilaian KA Andal. Penyusunan dan penilaian KA Andal. Setelah KA Andal selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai. Sekian dari pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. 5. Penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati atau hasil penilaian komisi AMDAL. Yang keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Penyusun AMDAL, dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat dalam bagian prosedur dan mekanisme AMDAL. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.